negara? Bela negara ya sebenarnya aku pun juga masih belum paham, belum paham banget sih, masih belum mendalami sekali. Tapi yang dari aku pahami itu bela negara adalah salah satu contohnya kayak menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, terus meningkatkan kesadaran diri untuk membela negara secara umum ya. Itu termasuk kayak mencintai lingkungan, itu contoh kecil. Terus aware sama seluruh lambang-lambang negara kita seperti bendera, lagu kebangsaan, Pancasila, dan lain-lain sih, seperti itu. Bela negara itu apa ya? Ini kali ya bisa diartikan sebagai tindakan atau kayak upaya dari seluruh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara. Ini terlepas dari caranya ya, maupun dari secara konteks militer ataupun non militer gitu. Atau kalau di bahasa kita itu konteks militer atau sipil gitu. Bela negara ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, bela negara itu pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang mencakup kemampuan fisik, kemudian kemampuan sosial dan seterusnya yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan sedemikian rupa untuk mengatasi atau mencegah ancaman-ancaman yang sekiranya membahayakan bagi keberlangsungan suatu negara atau bangsa, seperti itu. Bela negara itu pernah dengar pas waktu kuliah dulu, sering dibuka sama dosen atau teman-teman yang lain tentang konsep bela negara. Intinya kalau menurut saya itu bela negara bagaimana kita mencintai tanah negeri kita tercinta ini, Indonesia. Jadi bagaimana peran kita sebagai warga negara untuk berperan aktif dalam membangun atau berperan aktif dalam menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang semakin maju. Seperti itu. Ya. Bela negara itself. The many ways that you can protect your space, really protect your space and protect your country. If I have to reiterate, like protecting your own country does not mean that you have to go to war. Does not mean that you have to go to do drastic measures like that. It can start by defending your space, defending your environment, by little things like throwing trash, by little things by like, I don't know, like in Indonesia, like doing pos kamling or something like that. Maybe we can look at that. Oh. Berkontribusi sesuai dengan kapasitas saya. Contohnya kalau misalnya ada teroris itu, saya akan mencoba untuk menyuarakan bahwa teroris itu seperti ini gitu. Kalau teroris itu kan biasa selalu dikaitkan dengan in negative way ya. Kalau di secara kehidupan kita gitu kan, mungkin saya akan coba menyuarakan di sosmed kali ya, yang mudah dulu, yang bisa di reach oleh orang-orang dan banyak yang akses juga. Kalau teroris itu mungkin ya seperti ini menjelaskanlah seperti itu. Aku ini ya aktif ya aparatur pemerintah gitu, jadi kami mungkin melakukan bela negara itu dari sisi pengawasan keuangan negara. Jadi kami secara general itu ya kami melakukan quote-unquote bela negara itu dengan masih bagaimana setiap instansi di lingkungan kami itu dalam melaksanakan pengelolaan Bela negara menurut saya mematuhi peraturan, mungkin itu yang paling dasar. Contohnya peraturan misalnya kalau kita dalam di Jakarta ini kan sering terjadi macet nih ya. Nah, kalau kita berlalu lintas ya kita aturi lalu lintas. Kalau lampu merah ya stop, lampu biar jalan. Apalagi kalau misalnya sekarang itu kan kalau macet ya udah, kalau udah lampu merah ya tetap ini aja pas, karena kita ngejar pekerjaan atau dan sebagainya kan. Itu mungkin menjadi salah satu dasar banget sih, mestinya mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Khususnya kalau misalnya di Jakarta ya
terkait lalu lintas mungkin yang paling utama. Kalau kita bicara soal bela negara itu kan kita juga harus melihat kapasitas kita sebagai apa. Misalnya kita melihat apa pekerjaan kita, apa peran kita terhadap masyarakat dan seterusnya. Kalau pandangan saya pribadi, tentu saja kita mesti kembali kepada kapasitas masing-masing. Karena dalam hal ini posisi saya sebagai katakanlah aparatur sipil negara, maka upaya bela negara yang paling konkret dan paling dekat bagi saya adalah dengan cara memberikan kontribusi yang sebaik mungkin bagi keberlangsungan organisasi atau instansi yang tempat saya bekerja, seperti itu. You did like something For like you did something like teaching like high school or something like that, right? I teach English back then. I teach English in my earlier years, in my university earlier years. I do teaching. I do teaching. I do like promotion to university stuff and stuff like that. Penting banget dong. Kenapa penting? Karena kita kan saat ini ada di suatu instansi ya. Contohnya ya kita sendiri lah. Penting dilakukan itu karena dalam suatu instansi pasti kita terdiri dari berbagai macam dan beragam orang ya, baik itu dari suku, dari agama atau dari manapun lah gitu. Nah, fungsinya ada pelatihan itu adalah untuk agar kita lebih aware sama dengan perbedaan yang ada di lingkungan kerja. Ini juga berlaku nggak hanya di lingkungan kerja loh Mas, di lingkungan masyarakat pun juga gitu loh kan. Perlu ini menurut saya ya, jadi mungkin lebih ke yang kita perlukan sebenarnya menurut saya ya buat itu bagaimana caranya kita secara kolaboratif itu membangun ekosistem di dalam pemerintahan kita sendiri yang mendukung pelaksanaan bela negara itu. Dan bela negara kan bisa kita lakukan dengan sekecil-kecilnya kita tidak proud gitu, sekecil-kecilnya kita melaksanakan tugas dengan baik gitu. Kalau menurut saya sih yang namanya pelatihan bela negara itu harus ya wajib dilakukan di setiap instansi, terutama instansi pemerintah khususnya, karena bagi saya semakin kesini ancaman yang kita hadapi sebagai masyarakat global itu kan semakin banyak. Ada tentang terorisme, kemudian masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi saya pikir dengan masalah yang sudah semakin parah, semakin kompleks seperti itu, saya pikir ancaman terhadap keberlangsungan negara dan bangsa itu semakin menyulitkan seperti itu. Sehingga bela negara secara praktis wajib dilaksanakan seperti itu. I mean, logically, of course, because like if we're not protecting our environment, we're not protecting our space, like everything will go disorderly. Everything will go awry or messy if we talk like that. Masyarakat punya kesadaran atas bagaimana Indonesia itu bisa maju terus seperti itu. Cuman kalau untuk diibaratkan ya, mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagaimana kesadaran bela negara ini ditanamkan dari kecil, misalnya di anak-anak atau dan sebagainya, mulai dari tingkat dasar ditanamkan. Jadi kita bisa tarik ikhtisar nih apa yang mau disampaikan oleh Bro Idan, bahwa bela negara itu diterapkan sejak dini dan pada skala kecil hingga ke skala yang besar.